Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Hai Cadanganers, balik lagi di Cadangan on YouTube bersama gua Ujo dan juga Ogi Fantinus. Hari ini terasa spesial dan berbeda karena biasanya kan kita manggil pelatih, owner atau enggak malah pemain gitu loh. Kali ini orang ini berhubungan dengan pemain, pelatih dan owner, tapi bukan owner, pelatih atau pemain. Oh, udah langsung aja kita sambut. Dia adalah Manado Tora Sudiro. Nggak gitu. Iya dong. Emang bener sih. Emang bener kan? Ivan namanya dulu dong. Ivan. Terima kasih, thank you for coming. Iya, Ivan sama di sini, dulu baru ya, menikah. Terima kasih. Rezeki Kak. pasti, wah, Luar lagi. biasa. Kalau udah banyak- nikah ada rezeki istri, rezeki suami. Ya? Iya, betul. Ada lagi nanti rezeki anak, amin. Enggak nahan kan? Insya Allah. Enggak lah, udah. Nah, jadi kalau misalnya Ivan ini kita kenal sebenarnya karena kehadiran dia memberi angin segar di basket Indonesia. Kenapa? Karena dia itu buat satu namanya satu Sports management. ya. Yang sebelumnya tuh belum musim tuh, belum zaman tuh di Ya, basket. kalau di Indonesia di sepak bola udah ada, udah duluan. Ya. Di basket ini emang baru, boleh dikatakan 2 tahun kebelakangan. Ya kira-kira lah ya. Kita baru itulah. mulai 2 tahun. Iya. Hampir baru mau. Namanya? Betul-betul. Creathlete Sports Group. Triathlete Sports Group. Biasanya biar gampang tuh CSG dibilangin. CSG. Iya. Tapi apakah ketika CSG ini muncul benar-benar mengkhususkan diri di basket atlet-atletnya? Sebenarnya dari awal tuh emang kita fokusnya pokoknya ke olahraga gitu Iya. loh. Tapi Oke. emang ke atlet jadinya fokus. Jadi Iya. emang Oke. kita selain basket, sebelumnya tuh sempat ada atlet tenis juga, Aldila Suciadi Yes. Oh, dulu. udah nggak sekarang? Sekarang udah enggak karena dia kebetulan ada sports agent yang fokus di tenis, which is bagus juga. Iya, Iya, iya ya. Mm-mm. Terus ada pemain bola beberapa sekarang timnas perempuan Iya. karena ada partner aku satu yang emang fokusnya di bola. Si Puma. Puma, ya. ya Putra. Oke. Terus sama ada atlet renang juga satu, oke. Patricia Yosita. Ya, tapi paling banyak tetap sementaranya pemain basket. 95% basket jadinya. Oh, oke. 5% bahkan. Iya. Udah nggak 90, 95. 95% ya. Tapi gini cerita dulu deh, kan sebenarnya ya dari dulu belum ada orang yang punya inisiatif untuk bisa buat sports management dalam hal ini agensi olahraga atau atlet. Terutama di basket ya. Kenapa sih mau buat ini sekarang? Jadi ceritanya tuh dulu emang cita-cita gue mau jadi atlet. Iya, pengennya jadi atlet. Jadi atlet. Soalnya kan dari Ini kecil. sama. Gue nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah, gue justru nggak pernah kepikiran jadi atlet. Main aja nggak pernah. Gimana Cadangan. Iya, gimana kepikiran. Terus Jadi ya dulu SMA tuh serius banget lah, banget bisa Iya. dibilang seminggu latihan 5 kali dan semua. Cuman emang orang tua nggak support. oh, oke. Walaupun waktu itu mau masuk UPH pun ya kalau mau main basket emang nggak disupport juga gitu loh. Walaupun pada ujungnya nggak keterima juga mungkin di roster 12-nya Iya, gitu. iya. Tapi kamu Iya, kuliah di UPH. Kuliah di UPH. Iya, Cuman oke. cita-cita Berteman sama anak-anak basket. berteman sama anak basket, tapi fokusnya emang pas SMA tuh emang sama Altov sama Patrick tuh udah satu klub. Jadi udah main bareng Oh, sama oke. mereka. Boleh cerita klub apa? Namanya TNBA dulu. Ayo. Iya, oh my god, Ingat gila nggak? kok Devin. Ayo. Ya, Ko Devin. Nah, cuman emang itu klub kecil yang ya kita mau mencoba lah. Cuman waktu itu jadi serius juga karena kita masuk final di Selatan, jadi lolos ke DKI terus semua orang kayak IM waktu itu kayak apa nih di NBA namanya agak norak dibilang kayak NBA gitu padahal kita sebenarnya pejuang semua di situ gitu. Oke. Terus ya dari situ nggak jadi atlet, nggak boleh sama orang tua, akhirnya kerja lah di law firm. Iya. Oh, permintaan Karena kebetulan orang tua dua-duanya lawyer. Oh. Nah, terus 4,5 tahun, ceritanya jadi di law firm waktu itu datanglah Rans sama Jeremy waktu itu. Jadi Oke. minta tolong untuk buat PT-nya Rans, agreement, perizinan, semua. Oke. Ini urusan Jadi- lain ya. Di bidang Tapi basket. masih nyambung basket nih. Iya. Masih nyambung basket. Oh, Nah, gitu sih. tapi waktu itu ya dengan singkat cerita lagi, berjalannya waktu di dunia basket, ada beberapa yang didengar di luar negeri banyak kasus hukum sama pemain, yang di Iya. Cina kayak pemain gak digaji, nggak Iya, apa. Yang suruh semua. tinggal di lobby, suruh tidur di lobby. Mantan pemain NBA pada Iya. saat itu. Nah, terus ada, ya maksudnya mendengar banyak isu seperti itu. Beberapa teman dekat kayak, ya saya tuh soalnya pas di kuliah bareng malah suka Oke. nginep di kos. Terus ya saya, Patrick,
Nah itu udah pada kayak, ayo mau jadi agent nggak atau jadi agent kita dan semua gitu. Iya, Oh, dengan basic lu, background lu sebagai lawyer, Sebagai lawyer. kayaknya cocok nih kalau Betul. misalnya jadi agent juga, agent lah gitu ya. Betul. Paling tidak membaca kontrak tuh kalau enggak ya. Bener. Paraf, masalah pusing. ya kan? Itu betul kayak gitu. Tapi emang masalahnya di situ kan. Iya. Oke. Nah terus kan ya kalau jadi lawyer kan emang setiap hari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi megangnya Itu. kontrak. Oh, iya. Oke. Terus waktu itu tapi masih labil tuh, aduh ninggalin gak ya, udah jadi associate lumayan dan semua udah Iya. mikirin mau nikah. Pas sih ada partner si Sena dateng kayak, Iya. ayo gua kerja di brand nih, gua pengen bikin gini juga. Ah udahlah jadilah, udah langsung gitu. Oh, Jadi gitu. Itu yang dua menguatkan ya. orang yang berbeda nih, satu di sisi hukumnya Heeh. dan juga sebenarnya pertemanan di basketnya juga banyak, Iya. linknya di basket gitu Betul, ya, kan. dibanding Sena gitu Betul. kan. Iya. Sena emang di marketing di band di Brand. brand, Brand. dan di kerjasama lah ya dia Betul, lebih banyak betul. ya. Kak. Jadi Oke. ya karena kebetulan kan beberapa orang di ya tokoh-tokoh di basket yang sekarang masih aktif kayak di PJ, di Rans gitu emang kayak dari dulu tuh udah main bareng juga gitu. Ada yang Oke. teman Iya, sepeda, ada Iya. yang ini kayak Mamas Diko tuh presidennya PJ juga dari dulu banget tuh emang sepedahan bareng gitu Oh, loh. oke. Tapi Jadi kita pada sama-sama next, nggak tahu. jadi pada next. Jadi pada Road saat lu, bike. jadi pada saat lu nemenin Reza tanda tangan tuh yang, habis sih sepeda di mana? Gitu. Bro. Dan itu temu udah deal ya, udah taruh udah nilainya kan tinggi banget. Pan, tapi gini Pan. Pertama akhirnya oke, kita buat yuk Creatlet gitu loh. Sena menguatkan lu saling menguatkan, akhirnya lu jadilah si Creatlet ini gitu. Terus permasalahan yang paling banyak yang lu lihat ya apa ketika lu muncul di permukaan, oke, gue jadi agent gitu. Apa permasalahan paling banyak di basket Indonesia? Nah jujur kan mungkin ya bisa dibilang awal-awal kurang banyak yang menerima kan. Karena kan ya dengan konotasinya sebagai agent kan biasanya oke, intinya kita mau gaji pemain lebih mahal, lebih besar gitu kan. Dari sisi lu. Dari sisi gue gitu. Tapi kan sebenarnya gue selalu bilang sama pemain, even sebelum mereka join dan kita tanda tangan sama kita Iya. announce, rata-rata banyak yang punya klausul kayak harus ada izin dari klub kalau mau punya engagement sama pihak ketiga. Nah itu kita Iya, akhirnya iya. minta izin gitu. Oh, Karena oke. jadi kita juga nggak mau asal ujuk-ujuk kayak masuk gitu. Tapi kita juga permisi kayak even kayak udah kenal misalnya di Rans sama Ko Antoni out of mau masuk kita izin dulu. Iya. Terus di Reza waktu itu masih di Prawira izin dulu ke Prawira. Gitu, Kalau ada karena- brand-brand yang mau masuk untuk promo dan lain-lain gitu ya. Iya itu Karena terutama. emang ternyata emang ada klausul-klausulnya juga ya. Kalau betul Kak. kalau dia sebagai pemain, karena kan dia menjadi brand dari Iya. klub tersebut, Betul. gitu ya. Oke, oh jadi pertama kali hadir, lu tuh masih mendapatkan cibiran, lu malah ngeribetin Iya. satu hal yang harusnya antara tim dan pemain tuh gampang aja, langsung Betul, aja gitu betul, ya. Kak. Oh, Betul. itu klasik banget ya cara Klasik, berpikirnya iya. ya. Nah, Dan cuman kan- ditambah kan banyak juga pemain-pemain yang ngalamin nggak digaji, nggak di segala Nah, macam. iya, Itu kan sebenarnya permasalahannya itu juga. Wow. Masalahnya pemain akan selalu menjadi korban kan, gitu loh. Gimana caranya? Ini juga kita lihat asosiasi pemain yang nggak tahu kemana, gitu loh. Iya ya. Iya, dan itu kan sebenarnya juga harusnya bisa sama-sama berkolaborasi sama Betul. agent loh, Iya, gitu. iya. Karena akan ada 80% ada di sisi 90% bahkan ada di sisi pemain. Betul, Kak. Oh, oke. Karena kan kalau gue ngeliatnya selama ini tuh nggak ada yang ngebela mereka lah intinya gitu. Iya. Karena kan kadang biasanya orang tua yang Iya. negoin atau yang apa. Cuman kan kadang ada hal nggak enaknya kan. Terutama kalau pemain misalnya ketemu sama owner atau Iya. sama presiden kayak Udah nggak sebenarnya enak. nggak enak kan Iya, gitu. iya. Tapi gue pun sebenarnya juga nggak mau asal-asalan kayak wah pemain A gajinya harus super maksimal gitu atau apa enggak gitu. Jadi gue pun tugas gue yang berat juga adalah ngatur value mereka gitu loh. Jadi mereka tuh masih ada di step mana sih atau masih ada di angka berapa gitu. Iya. Jadi kalau Jangan pemain memaksakan juga karena Betul. temennya ada di tahap itu terus dia pengen segitu juga. benar nggak bisa gitu Kak. Iya. Even Nah, gini nih pertanyaannya menarik nih gara-gara kata-kata lu. Value dari pemain. pemain. Nah, ketika lu ngelihat pemain Indonesia dengan taraf seperti itu di kancah internasional dan juga di lokal, lu memvalue mereka gimana? Mudah atau susah? Nah itu jujur susah banget tuh Kang. Karena harus ngomong kayak, oke kita mau value-nya di mana nih? Di average IBL, average Asia, ASEAN, atau UMR. UMR atau kemana gitu kan. Itu jujur susah banget tuh Kang. Bener Gil waktu itu ngomongin. Sampai akhirnya harus kulonuun permisi nanya ke senior-senior. Walaupun yang senior nggak jadi atlet, tapi alhamdulillah senior di IBL pada mau bantu kayak, Iya. oke mereka di berapa, kalau yang MVP berapa, semua. Jadi ada gambaran lah ya. Jadi ada gambaran. Berapa gitu sih? Kang. Waduh. Wah. Tapi nggak kalau dulu ya,
Kira-kira berapa? Kalau dulu tuh yang anggaplah zaman NBL deh kita ngomong aja yuk. Iya. Boleh tahu kalau zaman NBL tuh yang paling gede paling berapa? Nah, nggak tahu jujur Kak. Karena di masa itu NBL, gue inget banget pertama kali gue tuh dulu anak bola juga. Iya. Terus pertama kali pindah Persis banget ya. Basket anak bola. ya. Serius banget dulu Kang, sampai Villa 2000 dan seleksi Wow. timnas gitu-gitu. Villa 2000 itu SSB. SSB sama ya begitulah serius. Iya, Nah, iya, terus iya. tapi pas pindah basket karena ACL, Iya. pertama kali nonton NBL karena ada roadshow ke sekolah, Iya. ngasih tiket gratis, nonton Prastawa waktu itu. Iya. Oke. Tapi dari waktu itu udah diceritain tuh sama head coach zaman SMP tentang Prastawa, tapi Prastawa waktu itu masih pakai polo. Cuman jadi dari situ tuh masih ada di Instagram nanti ya kalau ini. Jadi Prastawa masih pakai polo shirt, mau menuju main kayaknya tahun depannya. Oke. Terus pas di luar ngajak foto juga. Kak Pras, boleh foto? Terus dia kayak, ya orang lain gak ada yang ngajak foto gitu. Tapi gue salah satu yang pertama mungkin ngajak dia foto. Terus ya dari situ. Tapi dia nggak ada nggak ada di ini apa kreatlet. Soalnya dia udah punya agent. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bawa Kalau kita anjing. saling menghargai. Saling menghargai, Iya, ya. saling support lah. Iya, tapi kalau kontrak habis kan bisa ngobrol. Oh iya betul. Karena kan kita kan goalnya pengen banyak agent di sini. Iya betul. Oke. Nah, terus dari situlah mungkin ngebangun juga sama pemain-pemain senior dan semua Iya. jadi udah kenal. Cuman ya dari situ tapi tahu harga angka. Cuman di zaman NBL itu masih belum tahu Oke deh, gajinya berapa. paling nggak ketika lu masuk, ya, lu melihat nggak sih di kancah IBL ini masih terjadi gap yang sangat jauh Iya. atau nggak ketidakberaturan yang Atau terlalu kecil kah? berantakan, terlalu kecil. Lu jujur aja ngelihatnya Atau gimana? malah ada yang overpaid. Iya. Nah, itu semua yang disebutkan ada. Oke, overpaid ada. Iya, overpaid pasti Under ada. pasti ada. Under banyak. Banyak. Iya, mungkin. Terus Iya. kesenjangannya juga ya masih banyak juga gitu kan. Oke. Makanya gue coba ya banyak ngobrol sama di liga juga. Kebetulan Iya. liga juga alhamdulillah Kak Membuka Junas lah ya support istilahnya juga. ya. Iya. Jadi ya kita coba Membantu. ya gimana caranya ya, terutama pemain-pemain gue harus ada di value yang oke dan kayak mengatur standarnya tuh segitu gitu loh. Oke. Cuman balik- pemain gua. Iya. Siapa pemain lu yang pertama? Yang lu pertama banget tuh Patrick ya dulu. saya. Oh iya saya. Ya saya Oh, iya, sama saya. Iya, ya saya. Soalnya terakhir-terakhir pas mau bikin kreatlet tuh emang masih deket banget sama ya saya, masih pergi Oke. nongkrong dan semua sama ya saya Masih deket banget. Emang sekarang udah nggak deket? masih sampai sekarang juga deket. Kata-katanya. Lu jangan Nggak, tapi kan waktu itu pas nggak kepilih masuk Eagles, yang lain pada fokus. Oh iya. Pada lu capek. UPH. Zaman Iya, UPH-nya. zaman Iya, UPH. Bu. Iya, oke. Terus kan udah lagi out of, lagi fokus sama UEU. Iya, betul. Lagi ini kan. Kalau sama ya saya emang nongkrong banget juga lah. Iya saya dulu terus siapa lagi tuh? Ya saya, terus Aldila waktu itu. Oh, Iya. tenis? Iya. Terus Moses sama Sandi. Bukan Patrick ya? Nah, kalau Patrick setelah itu, karena waktu itu masih ada West Bandit, terus West Bandit masih agak kurang mudah lah untuk Patrick Iya, tuh iya, boleh sign gitu. Oh, oke. Walaupun dia jadi sudah mengatakan. Sebenarnya Patrick sih dia gentleman, dia orang pertama yang kayak gua pokoknya pemain Oh, lu iya, gitu. iya, Tapi iya. ya yang pertama di announce tuh ya saya emang. Yang pertama banget di announce. Oke, sekarang gini, agency atau sports management. Sport agent, Sebenarnya apa yang lu tawarkan untuk pemain sih sebenarnya? Keberadaan lu tuh untuk apa sebenarnya Iya. gitu? Jadi mungkin kalau yang orang semua udah pasti tahu kan, pertama negoin kontrak kan. Iya. Gimana caranya kontrak mereka bisa gede lah gitu. Terus yang kedua, yang Sena bantu brand deals. Jadi kayak bisa jadi brand ambassador brand apa, ini itu, dan kayak activation, Endorsement, segala semua lah. macam. Iya gitu Kak. Terus yang ketiga yang kita mikirin juga tuh financial planner. Ini yang lagi dibangun divisinya. Jadi sebenarnya karena kalau gue ngeliatnya gini Kak sama Kang. Jadi kayak mungkin pemain yang sebelumnya punya gaji sebesar A gitu ya. Iya. Terus gue negoin jadi AAA plus gitu. Iya. Mungkin mereka nggak biasa pegang sebanyak itu dan hidupnya alhamdulillah lifestyle-nya tetap oke gitu loh. Mereka nggak maksain kayak, oh gue harus berubah lifestyle gitu. Cuman Iya, iya. sisa uangnya ini harus kemana. Nah ini jujur lagi dibangun nih Kak. Jadi kita lagi kerja sama financial consultant. Jadi anak-anak nanti setiap habis dapat uang kontrak atau dapat bonus, mereka bisa Tahu ketemu harus dan bisa ngobrol. sisihkan kemananya. Ini jadi mau dialokasiin kemana lah. Misalnya contoh Reza misalnya dia kan udah punya anak sekarang, Iya, apakah nanti akan ditabung untuk sekolah anak dan semua gitu loh. Asuransinya. Asuransi Iya, dan iya, semua gitu. Karena kan ya yang pengen gue pikirin tuh longevity itu gitu. Oke. Cuman kalau day to day kebutuhan mereka sekarang alhamdulillah udah kita take care gitu. Kayak
mereka butuh apapun itu mereka bisa ngomong sama kita gitu loh. Apa nih bisa? Kayak contoh Karena misalnya kita jadi pengen masuk nih. Kalau kita bisa minta apa aja mah. Jadi Ntar kalau istri gue minta apa, gue bilang mintanya sama atlet gitu. Jadi ya contoh misalnya urusan paspor istri Oh. gitu misalnya. Butuh dibantu itu pun kita kalau kita akan bisa bantu kita pasti Oh bantu. kayak manajer. Gitu. Jadi ya kayak manajer. Kalau ke Bang Jul, gue minta tolong apa juga iya. Jadi kayak manajer artis kan Kagi. Manajer Iya, benar. artis, bener. Gue Jadi ketangkap ya- polisi nih. Kita doain. Udah gitu. Gue telepon Bang Jul. Nggak keluar tuh waktu itu. Iya, iyalah. Oke, tadi pertama adalah bargain harga tentu saja. Terus apa lagi? Terus Oh, yang sorry, yang kedua tentu tadi endorsement dan lain-lain dari Endorsement. kerjanya Sena ya. terus Brand. financial planner. 3. Terus yang sekarang lagi mau dibangun juga personal branding. Nah, ini apa nih? Ya, jadi masing-masing anak tuh harus punya brandingnya masing-masing gitu loh. Iya. Kayak Carl nih. Carl ini kan dia punya darah Filipin gitu. Iya. Mungkin kita harus lebih bangun kayak gimana sih rasanya menjadi seseorang pemain basket yang dia emang orang Indonesia gitu. Ibunya orang Iya. Manado Iya. dan dia dari kecil punya KTP sama paspor Indonesia. Cuman dia besar di Filipina. POV-nya seperti apa dan kayak looks yang dia seneng tuh seperti apa gitu. Atau contohnya lagi balik lagi mungkin ke Reza yang gampang. Iya. Kayak Reza seorang family man yang kayak Iya. sayang istri Iya. dan super anak gitu. Mungkin akan lebih baik dan sosial medianya akan lebih naik kalau di media juga karena Iya, banyak brandingnya yang mau seperti apa gitu ya. betul. Jadi situ juga tuh kan yang lagi dibangun. Iya, Oke, iya. oke, Sebenarnya sama seperti apa yang mungkin kita menjalankan di dunia hiburan kali ya, di Iya, entertainment. benar, Kak, jadinya. Gimana orang tahu mau branding dirinya sebagai apa gitu Benar, ya. benar. Ditambah gini, gue sering lihat apakah ini juga jadi tugas kalian ataukah kalian yang bayar semuanya tentang anak-anak kreatif yang latihan, yang private. Gue tuh seneng loh sebenarnya. Oke. Karena itu yang gue sama Ujo selalu kalau di podcast, ayo dong anak-anak lokal nih saat istirahat lagi break, Develop ya. ayo sendiri. Nah, jadi itu juga yang kita lakuin sekarang. Kita tuh setiap habis season, kayak sekarang kita nih udah siapin raport anak-anak. Kayak misalnya ada masing-masing raportnya. iya kayak butuhnya apa, tapi kita juga kerjasama sama ada orang statistik yang bisa bantu kita Iya, lah gitu. oke. Jadi kayak misalnya contoh jangan Reza lagi, Altov misalnya. Iya. Altov itu kan shooter, 3-point percentage-nya agak drop season lalu dengan Iya. keberadaan impor dan semua gitu. Gimana caranya dia naikin nih? Oke, kita kemarin bantu analisis bareng-bareng ngobrol sama Altov sama pelatih. Misalnya apakah itu dari form atau itu timing atau apakah Oh itu ternyata hanya dari pelatih. mental gitu. Pelatihnya. Misalnya. Karena nggak dapat minit. Iya. Padahal pelatihnya gue yang sign. Iya Gue loh. yang sign. Oh ya, ini berarti lu Altofnya malah nggak ngapain di- gara-gara manajer lu juga sebenarnya, iya kan? Terus kayak, nah itu tapi Iya, contohnya iya, iya, Altov. iya. Terus kayak kemarin Altov tuh baru private sama Mas Amin Prihantono. Iya, Karena iya, gue bilang gua lihat. Altov, gaya Altov sama Mas Amin sama-sama jump shot. Mungkin ada sesuatu yang head coach nggak fokus ke Altov dan lihat, dan gue juga nggak tahu gitu. Iya, gimana Tapi Mas caranya? Amin sebagai pemain legend, Mas Amin melihat hal itu nggak ada nih di Altov. Kalau kemarin tuh dibilang emang masalah timing. Jadi Iya. Altov sama Mas Amin sama-sama jump shot. Tapi masalah lepasnya ada keraguan di lepas jump shot itu. Tapi kalau gue lihat itu, kalau terutama Altov ya, kayaknya emang dari diri dia sendiri deh, dia pengen melakukan itu, pengen nambah emang. Betul Benar, nggak? tapi kalau itu jujur ya Kak Gia, mungkin nggak bisa nyebut semua, tapi Iya. emang work ethic anak-anak di Kreatif itu juga beda gitu loh Kak Gia. Jadi kayak nggak semuanya punya work ethic yang setinggi itu gitu loh. Tapi kalau Altov mungkin, Altov itu kebangun kayaknya dulu dari Akim awalnya. Jadi waktu iya, Altov dia sama Akim masih di Rans, Itu makanya itu dua-duanya gue Oh, pasang iya, secara Pak. tidak sengaja loh. nggak sengaja ya, Secara bener. nggak Tapi ini sengaja, iya, dua iya. awal-awal juga yang bantu juga. Iya, 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 iya. iya. Nah jadi kalau Hakim tuh dulu selalu kayak 1 jam sebelum latihan udah di lapangan, udah nembak dan kayak ada private. Hakim tuh bantu Altov dulu kayak, lu tuh harus jadi spot up shooter di corner. Lu fokus di corner latihan ini sama gue kan point guard lu. Gue akan latihan dribble, gue passing lu harus cari 200 sebelum dan setelah latihan gitu. Jadi dia udah Wow. kebangun hal itu gitu. Iya, Nah itu juga ada yang kebangun di Patrick. Jadi dulu gue pernah 2014 ada yang sponsorin di NBA, Iya. Om Doni namanya, gue sama Patrick Oh, camp Doni ke, iya Om Doni Munaf ke Los Angeles Clippers dulu. Iya. Jadi kita summer camp di sana. Terus gue sama Patrick kebetulan dipilih main di tim 3x3 County-nya. Iya. Terus pas dipilih di situ kita bener-bener latihan sama 2 orang African American yang work ethic-nya gila gitu loh. Iya, iya. Awalnya kita datang jam 8, latihannya 8.15, mereka udah datang 7.15 udah banjir. Wow. Udah nembak. Emang udah di sana iya, udah iya, terbiasa. iya. Work ethicnya emang berbeda kali ya orang Bener. di sana ya. Oke. Tapi emang itu sih kayak Steph Curry aja kan dibilang dia per hari 1.000 mix. 1000? 1.000 mix. Iya. 1000 match loh. Oh Maksudnya my ya itu juga yang
gue coba bangun ke Iya, anak-anak kayak jadi itu gue lu bawa pasti culture-nya. lu ini ya, lu Encourage lah encourage bahasanya. mereka ya untuk itu ya. Nah, ngelihat bahwa sekarang lu udah punya anak-anak banyak tuh yang sign sama lu. Berapa ya pemain basket? Berapa orang? Sekarang udah berapa nih? Sekarang lokal, Banyak. pemain basket lokal termasuk perempuan tuh ada 17, yang impornya ada 10. Iya. Nah, tapi untungnya kalau impor kan kita bantu mereka sign aja. Ini salah satunya nih yang fokusnya gue pakai bantu nih, lokal. ya kan? Nah, iya betul. Ini jersinya Oh, iya, Trevin Thibodeau kemarin. Oh, oke. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah makin banyaknya pemain, sedangkan kan mereka tuh mempercayakan diri mereka kepada agensi ini, gitu ya. Berarti mereka butuh asisten secara personal. Betul, betul. Bisa lu bagi 19 orang loh. Itu insya Allah sih alhamdulillah bisa. Di Karena Project kan, Pop aja satu ngurusin nah Pusing kepala. pusing ya. karena emang dari awal kan dulu tuh mentor gue di law firm tuh selalu ngomong ke gue, intinya kalau kita tuh kerja harus manage expectation gitu. Manage Bahasanya manage expectation. expectation. Iya, jadi anak-anak juga tahu nih apa aja yang emang ke cover sama kita gitu loh. Jadi nggak mungkin juga setiap hari kayak kita jemputin dan Iya, antar iya, latihan iya, satu-satu iya, gitu, iya. nggak mungkin Bukan berarti kan. harus disuapin terus ya. Even kayak kadang per hari nggak semua anak nelpon gitu. Tapi per hari minimal pasti ada hampir 10 anak nelpon. Kayak, Van, gue gini, gue gini, gimana nih gitu. Wow. Atau kayak misalnya klubnya yang nelpon, Van, ini ada ini ya, ini gini, tolong buat gini gitu. Kayak pasti ada aja gitu. Jadi ya mungkin di situ juga yang lagi ya kita bangun tim internal lah. Nah, lu pendekatan sama klub gimana tuh? Karena lu tadi ngomong ada klub yang ini, kan awal lu bilang ya klub ada yang kaget, ada Iya. yang nggak siap. Cuman apa yang lu lakukan sampai akhirnya ya nggak Mereka luluh. Iya. Dan akhirnya ya mungkin akhirnya menganggap lu adalah bukan sebagai lawan, bukan sebagai musuh, Bukan threat, tapi bukan justru ancaman. sebagai Teman, partner gitu iya. loh. Kalau gue sih mungkin gue selalu jelasin ke klub, balik lagi kayak dari awal kayak gue mau masuk, gue jelasin ke klub gue tuh ngapain gitu. Yang pasti gue nggak akan ganggu Iya. pemain lu, nggak akan pemain klub nggak akan terganggu dari jadwal latihan dan semua. Cuman ya kita emang ngomong ke mereka juga jadinya emang ini sebenarnya semua intinya kalau sama klub kita bantu komunikasi gitu. Iya. Karena kadang kan ada miskomunikasi pemain yang mungkin kurang social skill-nya belum sebagus itu Iya, dan kurang senang ngomong atau apa karena kan banyak miskom di situ. Lu kalau dari manajer gitu, lu berarti lu bisa gini nggak sih kayak contohnya kita ngomong ya saya gitu kan kita tuh sangat berharap banget kayak di musim lalu ya saya untuk bisa dapat kesempatan main. Nggak bisa ya kayak misalnya cuman kulik-kulik gitu. Kasih dong kesempatan main dong pemain gue. Nggak bisa ya? Ya tipis-tipis ada. Kalau menurut gue sih verbally otomatis pasti secara ngobrol mah pasti Ada ada. aja gitu-gitu. Tapi kan secara objektifnya tetap aja ke Pelatih ya? mereka ya. Tapi emang gua mungkin nggak explicitly seperti itu. Iya kan maksudnya, ya karena kan ini juga buat kebaikan lu, pemain gue juga bagus, Iya, gitu benar. kan. Pemain gue bagus, dia bisa kontribusi. Iya, benar, Terus kayak juga kalau dia main kan ya buat gue juga kan ini bagus, buat anaknya juga bagus gitu. Kalau gue jadinya pendekatannya gini Kak, gue bocorin aja. Iya, ya. iya. Kalau gue biasanya minta ngopi sama head coach, ketemu, terus tanya misalnya, tapi beneran kekurangannya apa gitu. Oke, loh. Iya, oke. Jadi emang bener, Oh, kadang kan oke. ada kekurangan gitu Iya, kan iya, Kak. iya, Jadi iya. kayak misalnya, siapa misalnya Sandi gitu. Iya. Kemarin awal-awal musim, Iya yang awal musim. kurang banget main Itu kan dari pelatihnya. Coach Manu ya. Padahal Coach Manu lagi sama dia juga nih. Iya. Lagi Di Jepang di udah. Jepang. Nah, jadi kayak gitu gue coba tanya Coach Manu, Iya, kayak Sandi kurangnya apa gitu loh. Karena selama ini Sandi 3&D player yang sangat diandalkan di Indonesia Iya. gitu kan. Mungkin dia kayak ada ngomong, decision making gitu. Karena dia maunya kayak gaya Spanyol, decision makingnya cepat atau semua gitu kan. Cuman ya pada akhirnya dia tidak dilanjutkan juga, gue sih ngingetin ke dia juga apa Iya. kekurangannya dan salahnya. Di situ baru dia kayak, oke, gue percaya sama lu. Kalau mau bantu gue deh. Gitu. Aduh, no. Manu. Iya kan? Wow, deket banget lu. Kayak deket banget. Iya, tapi kan ternyata Sandi bisa membuktikan ya. Kita lihat di musim kemarin, bahkan kemarin juga kita lihat juga bagus. Iya. Nih, ada ekspektasi tentu saja. Lu bilang manage ekspektasi dari atlet-atlet yang sign sama lu. Sedangkan etos kerja segala macam berbeda. Ya, inisiatif, eagerness segala macam itu berbeda gitu. Benar. Lu punya ada aturan nggak? Misalnya gini kasarnya, kalau dia juga kayaknya tidak bisa menjual dirinya sendiri, tidak perform segala macam, gue selesai aja deh sama lu gitu. Gue nggak mau wakilin lu lagi atau gimana? Iya. Kalau so far sih belum ada yang kayak gitu sih Kak. Alhamdulillah rata-rata dengerin gitu. Iya, iya. Jadi kalau gue sebenarnya balik lagi kayak oke, gue ngonsep bikinin report kayak mereka kurangnya apa, kalau mau personal branding development gimana. Tapi kalau dari anaknya sendiri nggak mau dan pengen fokusnya seperti dia sekarang juga gue nggak masalah gitu loh. Tapi Oke, kan iya. itu sebenarnya tanggung jawab masing-masing kan jadinya. Iya, Karena iya, kan
ya siapa yang mau develop mungkin dia akan achieve, atau mungkin kadang ada juga yang talented banget tapi Iya, betul. pasti akan achieve gitu, karena gue tahu kalau bahasa Inggris itu everybody has their own timeline lah dibilang gitu. Iya. Jadi Lu sama pemain-pemain yang ya ada Yesaya dan lain-lain, kontrak perseorangannya gitu ya, kontrak kreatifnya sama pemainnya kontrak panjang atau beda-beda atau? Nah, jadi emang dulunya pengen panjang, cuman pas awal-awal kebetulan ya karena gue emang seneng baca peraturan, baca aturan Nggak FIBA usah dikasih tuh tahu berapa tahun, takutnya nanti agent lain yang ada. Oh iya, jangan. siap Harusnya nyaplok. ngulik Tapi sendiri. beda-beda nggak? Tapi beda-beda nggak? Tapi rata-rata sama. Rata-rata sama. Rata-rata sama. Jadi di aturan FIBA emang ada batas maksimalnya. Sedangkan lu juga gue liat ngambil License FIBA. Iya. Makin tahu lagi ya. Jadi kemarin pas di Genève tuh ujian lisensinya, tuh sebelum ujian tuh ada kayak 2,5 jam tuh bener-bener penataran kayak belajar aturan gitu loh. Oke. Dan dari semua orang yang datang, banyak yang kayak, aduh nggak bisa deh gue belum belajar apa, atau nggak jadi, atau nggak keterima gitu. Karena isinya kayak baca undang-undang gitu loh Kang. Kayak pasal segini apa, player is bla 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 bla. Lebih bla, bla, mudah bla. karena lu orang hukum kali ya. Benar. Iya. Alhamdulillah Ada latar belakangnya lah gitu ya. Nah, kalau pemain boleh nggak sih, terutama gue pengen penasaran pemain asing ya, bisa di beberapa agent? Kalau itu. pemain bisa punya di beberapa agent asal beda kontinen kalau aturannya FIBA. Jadi kayak misalnya Yang satu di era, yang satu di ini perumahan. Kan ada satu rumah, totalnya agentnya banyak. Iya. Era reward. Era reward segala macam. Ada nomornya semua di situ gitu ya. Mending ke Buati atau ke si Andres nih misalnya gitu kan tulisannya. Kalau ada fotonya gue biasa ngeliat dari fotonya tuh. Yang paling good looking. Iya, gue cari perempuan. Oke, balik lagi. Berarti beda kontinen sangat mungkin beda. Benar. Kalau itu sih agent yang mewakili ya. kita nggak masalah, tapi emang kita dibolehkan juga mengatur exclusivity. Jadi kayak misalnya di Creathlete emang eksklusif gitu pemain-pemainnya sama kita doang gitu. Cuman kadang ada juga beberapa pemain yang kayak misalnya udah pernah punya manajer brand sebelumnya, jadi brandnya nggak mau eksklusif. Jadi dia tetap boleh dapat dari sana. Kalau kita sih open aja gitu loh. Jadi kayak pemain asing nih contoh. Oh iya, pemain asing. Iya, terutama pemain asing ya. Kalau mungkin kalau buat gue sih kalau kayak pemain lokal ya ikutan Creathlete, pokoknya mau dijual ke Jepang kayak mau dijual di mana ikut. Tapi kalau yang pemain asing, dia sebelumnya udah ada agent di Amerikanya. Terus di sini ikut sama Creathlete. Sama Creathlete. Dia jual, misalnya Creathlete bisa jualnya hanya bisa se-Asia aja. Nah itu jadi kayak contoh Trevin nih ya, kayak Trevin ini kan ada agentnya tuh sebenarnya sub agentnya LeBron, si Clutch Sports. Jadi alhamdulillah sekarang Creathlete ada ya semacam MOU sama si Clutch, walaupun yang buat ngurusin internasionalnya. Jadi mereka kasih kita pegang buat Indonesia. Indonesia aja. Indonesia aja. Tapi kemarin mereka udah bilang sekarang kita develop ke Asia. Oh iya, biar lu jual-jualnya lebih enak juga kalau... Karena pemainnya bagus-bagus Kak. Iya. Nah tapi ya contoh lagi balik lagi mungkin kayak Jerome Jordan misalnya pemain yang kemarin gua sign ke Rans. Jerome tuh punya agent juga di Spanyol. Oke. Jadi kalau dia ke Spanyol dia sama si agent Spanyol ini. Kalau gitu. Spanyol. Kalau Spanyol. Tapi kalau Asia atau Indonesia kalau Jerome nih? Kalau Jerome Asia sama gua. Oke. Sekarang malah udah full. Lagi ngobrol sama klub Spanyol divisi 2 mau sign. Kalau kayak gitu si agent Spanyolnya udah nggak atau? Nah kalau itu jadinya decision di gua. Karena itu decision Jerome sebenarnya. Lu mau lewat Ivan atau mau lewat si agent Spanyol. Sama gitu. ini kayak artis aja gitu. Lu dapat dari siapa nih? Iya, dapat dari siapa nih gitu. Maklarnya gitu. Bener. Tapi kadang kita juga bisa kerjasama. Kayak gue misalnya buat Coach Manu ke Jepang. Gue kalau di Jepang udah ada 2 partner yang emang nih partner nih seumuran gue juga dan mereka work ethicnya gila juga. Dan mereka kerja juga sama. Pemainnya ada di Austria, ada di mana. Dari Jepang kerjanya terbang mulu. Ntar gue telepon namanya Isao. Isao, where are you? Terus gue lagi di Austria. Lah kemarin di Osaka gitu biasanya. Cuman ya work ethicnya gila. Nah dialah yang bantu gue juga ke Jepang gitu. Fan. Jadi kadang mendingan sharing komisi dibanding anaknya nggak kepegang. Oh gitu. benar. Nih Van, gue jadi gini menarik. ngobrol panjang dari tadi. Kita melihat bahwa kalau misalnya kegunaan atau fungsi dari pemain diwakili oleh lu dan Creathlete ini jelas. Tapi kira-kira apa yang bisa bisa diambil keuntungannya dari elu, tapi dari tim atau klub. Mungkin nggak klub gini, Van cariin pemain-pemain gini dong, Van gini, semacam itu nggak? Itu juga kan terjadi itu kan juga. Scouting sebenarnya. Benar jadinya. Karena kan kalau kita ngelihat NBA gitu kan emang rata-rata NBA sama EuroLeague lah.
timnya udah pasti punya talent scout. Iya. Yang Oke. biasanya talent scoutnya tuh kemana-mana. Benar. Keliling dunia. Kayak di film Hustle yang Juancho Hernan Gomez. Iya, sama, iya, Betul, sama Adam Sandler. sama Adam Sandler. Iya. Itu kan Adam Sandler kan scout kan. Tapi Iya. kan dia mau jadi agent juga di Iya, situ. Nah kalau di sana kan udah seproper itu. Kalau Iya. di sini mungkin belum. Jadi sering tim itu minta tolong juga kayak Van misalnya cariin center dengan Tinggi ini, tinggi segini, harga segini dan deskripsi seperti yang coach mau gitu. Berarti lu Itu banyak terjadi berhubungan juga. sama agent-agent lain juga. Banyak jadinya Kak. Jadi kalau gue tuh ya alhamdulillah sekarang karena ya kita masih merintis juga kan. Jadi ya kita benar-benar sangat open partnership selama orangnya jelas dan ya jujur dan semua. Jadi ya kita bantu juga cari juga karena kalau nyarinya langsung ke NCAA beratnya karena kita harus ke Amerika sign pemainnya Iya. dulu baru ke Iya, sini iya. gitu. Sedangkan kan market Asia itu lebih senang pemain yang udah pengalaman. Iya. Kayak misalnya Main oh di overseas maksudnya. bener, misalnya kayak, pemainnya udah pernah main di B1 Jepang, udah pernah Iya. main di Lebanon, Heeh. udah main di sini, wah menarik banget nih buat desain ke Indo gitu, pasti kayak gitu. Nggak yang kayak pemain misalnya baru lulus dari UCLA, sedangkan biasanya buat starter league lebih cocok divisi 3 di Jerman, Lituania, atau di mana gitu sih Kang. Lu tuh baru berapa tahun di Athlete ini? Berapa tahun? Mau 2. Mau 2 tahun, 2. tapi dengan pengalaman yang sedemikian banyak. Nah, sekarang pertanyaan gue akan alihkan ke Ogi. Gi, gimana? Masih mau jadi agen? Gue mah agen pulsa. Agen pulsa. Gue mah agen pulsa udah happy. Itu juga sama dapat komisi. Sama kok kerjanya agen. Cuma gaya doang agen sport kemeja Benar, nih. benar. Polo shirt, Polo shirt. Agen pulsa ya gitu aja celana pendek gitu kan. Enggak, Gitu. gue suka ngelihat nih Augie nih kayak ada apa ya ciri-ciri atau potensi-potensi semi-semi agen. Gitu. Karena kan gue sering ngobrol sama Bener. pemain, deket sama pemain aja. Gue cuma coba ini aja jualin. Sebenarnya sih kuncinya intinya deket sama pemain sih Betul. intinya. Iya. Gue beberapa deket mau gue pacarin kan nggak mungkin. Enggak gitu. Gue udah punya pengertiannya. istri. Enggak gitu pengertiannya. Oh salah. Aduh. Iya. Punya pengalaman nggak? Terutama asing ya. Yang tiba-tiba, wah lu dapat kabar gini-gini, tapi ternyata dia seribet itu atau Iya. mainnya sejelek itu atau Iya, apa? iya. Nggak usah sebut nama juga biasanya kita tahu. Alhamdulillah so far belum Iya. ada yang Iya. sebegitu banget lah Iya. gitu. Cuman emang kemarin ya mungkin ada yang ternyata pas gua agak salah juga tapi pas lihat ternyata habis ada cederanya. Nah yang gitu-gitu kan suka nggak ada, kita nggak dapat detail. Ada kelewat kan nggak. Karena sebetulnya gua tuh udah coba sedemikian rupa spend time tuh nonton minimal 4 full game highlights-nya sebelum gua telepon. Oh, oke. Jadi kayak misalnya gue udah lihat nih, misalnya nama kayak kemarin yang gue sign ke Rans, Kenny Vanderberg. Iya. Iya. Udah nonton 4 video full game highlights, dia main di Romania gitu kan. Cuman abis itu tetap nanya, ada riwayat cedera nggak, apa, dan semua. Terus biasanya ngulik juga ke pelatih-pelatih di Eropa. Kayak lu tahu Iya, nggak? kalau ke pemainnya kan pemain bisa aja ngomong enggak gue baik-baik gitu Benar, ya. benar. Iya. Kalau pemain sama agent luar tuh cenderung gitu, wah pemain gue paling Iya, top iya. di dunia. Karena Apa, jualan. apa. Iya. Jualan. Nah cuman kalau gue kan, gue selalu bilang sama mereka, gue nih di sini ya gue nggak mau ngecewain tim di sini. Klubnya, Gitu. iya, Dan betul. gue pengen juga ngelihat, karena gue senang nonton basket, gue pengen pemain yang datang juga pemain bagus-bagus gitu loh. Jadi kalau pemain yang datang bagus kan, nonton juga selalu enak gitu setiap nonton game. Makanya sekarang kenapa banyak klub yang sudah percaya sama agent karena mereka sudah sering ketipu sama pas datang tiba-tiba gede. Iya. Bener. Berarti itu Tiba-tiba- menunjukkan scouting dari klub masih lemah ya di Indonesia kayaknya Bener. ya. Iya dong. Dan itu Gitu. perlu sih sebetulnya. Betul, karena kalau draft-draft aja zaman dulu kayaknya pelatih-pelatih bingung kalau cuman karena dikasih highlight doang. Ya highlight kan. Ya. Ini ngomong karena Ogi dari tadi ngomong masalah pemain impor ya. Dengan film kegemaran lu yang membuat lu ingin jadi agent ala Jerry Maguire, ada nggak pemain yang lu udah deketin ternyata dia bilang gini, show me the money gitu. Ada. Kang. Jujur kalau terus Show me the Lucu money. ya. Gila kali ingat film Jerry Maguire sih. Siapa? Cuba Goding. Iya, Cuba Gooding. Gila men itu Yang itu ditelepon sih the ya? best. Iya. tell me, show me the money. Dari banyak sampai akhirnya nggak ada lagi, hanya tinggal dia yang Tinggal ditelepon dia, gitu. iya, bener. Gitu loh. Ada. Ada itu. Itu kalau pemain impor terutama kayak gitu. Oke. Kayak lu dapetin gua kontrak dan duitnya, gua sign sama lu. Gitu. Oh, dia butuh bukti dulu. Iya. Wow. Itu kan sebenarnya show me the money kan. Iya, iya, iya. Lu kasih tau gua, lu beneran bisa kerja dan dapetin gua kerjaan bagus gitu loh. Wow. Akhirnya dia sign. Itu ada salah satu gua boleh sebut nama, dia malah seneng kalau dia expose orang Stephen Green. Oh iya? Yang kemarin di Hawks. Di Hawks, ah. Iya, dia kan main di Jepang divisi 1. Di Denmark dia kandidat MVP. Cuman
emang Liga Denmark nggak segitu ke expose. Iya. Cuman gue udah lihat nih orang tajam banget gitu loh. Iya. Pas gue telepon, alhamdulillah tuh sekarang pemain impor kalau gue chat tuh pada balas. Responsif. Iya. Kayaknya udah dari mulut ke mulut ya. Soalnya gue bangun branding juga di Instagram gue, oh ini kesain gitu kan. Jadi kan mereka, wah ini orang bisa nyari. Pasti gitu. dia Bisa juga jual nge-chat ya. Nah terus dia tuh bener-bener bilang gitu kayak, pokoknya dia ngomongnya gitu, show me the money, show me the contract, I'll sign with you. Dia bilang gitu. Jadi Wah, kerjaan ya, lu. di situ kerja kita. Iya. Iya. Nah, cuman walaupun sebenarnya fokusnya tetap balik lagi bukan fokus fully ke impor Iya, gitu. ngerti. Tapi Iya. sebenarnya impor ini harus kita bangun untuk karena jujur Kak, goal gue itu pemain lokal bisa main ke overseas. Amin. Itu dia. Kita Benar. sudah punya Abraham yang kita lihat sampai sekarang kualitasnya sangat bagus. Betul, Ya, ya. kita pengennya ada pemain-pemain lain ya. Benar Kak. Ya, maksudnya yang sekarang sudah sign dengan Kreatlet ataupun yang belum. Tapi kalau misalnya lu bisa bantu mereka ya alangkah Kenapa baiknya enggak, buat basket gitu. Indonesia gitu loh. Nah, balik lagi ke Kreatlet. Apakah ada kuota atau bebas aja nih jumlah pemain yang bisa desain atau ingin desain? Jangan kebanyakan. Kalau sekarang Ntar Lu dulu kayak manajemen artis tuh nggak? Gue pernah dulu sama BDI, gue sama Richard Buntario, ada Ivan Gunawan, Uya nih, Ivan Gunawan, Uya, jadinya nggak keurus ya Kak. Ruben, Olga, terus ya gue nggak dijual lah. Ya udah, untung gue ada Pak Jody, gue diajak di Indosiar dulu. Itu gue udah mau pulang Bandung. Aduh, Untung gue diajak Stardust sama Mama Mia. Tuh kalau nggak udah gue nggak ada gue Ogi orang nggak pada kenal. Aduh, Siap. Tapi itu masukan, Iya, masukan. itu Betul. masukan kalau Nah, kebanyakan. sedangkan kalau lu sendiri jawabnya gimana? Kalau gue jujur ya kayak, gue jujur pengalaman ya. Jujur yang kayak udah nggak lanjut pun ada gitu kan. Oh, ada. Cuman emang sekarang ya jadi gue juga bebenah diri gitu. Jadi solusinya apa? Oke, kita jadi gedein tim internal gitu loh. Jadi kayak sekarang oke. dengan 16 lokal ini gue butuh misalnya masing PA iya, gitu loh ya. ada kayak yang bantu misalnya 8 orang ini siapa yang bantu, 8 orang ini siapa yang bantu, 8 Oke. orang ini Perlu. siapa yang bantu Iya, gitu. Iya, iya. Jadi Dan lebih ini ke situ. udah on progress atau sudah dilakukan? Sudah dilakukan Oh, jadi keren. cuman masih dikembangin lagi gitu. Oke. Karena kebetulan ya ngelihat ada beberapa orang juga yang kayak DM ke gua ke Kreatlet kayak mau Iya. coba intern, Iya, mau apa gitu. Wah, gue seneng banget jujur Kak. Iya. Kayak even kemarin ada teman yang ngobrol-ngobrol terus mau bikin sports agency juga. Wah, gue support banget gitu loh Kak. Really? Iya, karena kayak kalau cuman gua industri nggak akan jalan. Betul, gitu loh, Kak. betul. Setuju. Karena kita Yang lu butuh tahu berapa sports agency yang ada di IBL sekarang? Sekarang kan ada- Budi udah ada tuh, Gabriel Budi. Iya, Mas Gabriel Budi. Iya. Terus ada Si itu Garuda, si ada Prastawa. Arthur Irawan, Garuda ya itu Garuda ya? Sports Management, Iya. Pras sama Arigi. Terus sekarang si AXX. ada Axel Sport. Axel Sport. Karena itu yang temen itu. Oh itu iya, yang Niko. ambil siapa Dani Ray Dani segala. Ray, Iya. Nuke, Iya. Joseph Desmet Iya. gitu. Jadi kayak jujur kalau gua nggak melihat orang sebagai Pesaing kompetitor juga, atau jadi musuh gitu Kak. Jadi mendingan saling bantu lah gitu. Karena industrinya kita masih berkembang juga gitu loh. Nah, tapi ini sekarang kita ngobrol, ya kenapa kok bisa jadi kayak banyak ini nih, agent, segala macem. Coba bicara sama calon-calon pemain nih. Sangat, seperti apakah Gambarannya prospek menjadi pemain profesional di Indonesia? Nah itu juga, ini salah satunya ini pesan saya karena ini yang menjadikan saya tidak bisa jadi pemain basket. Karena dulu yang dianggapan ibu saya itu jadi pemain basket tuh Nggak ada duitnya. nggak ada uang ya gitu. Iya. Dan kita mau bilang apa gitu, karena hidup punya Karena ada zamannya memang seperti itu loh. Bener. Iya. Dan ya hidup butuh uang gitu Yes. kan Kak. Even kemarin ngobrol sama Hakim Scott juga, Hakim aja cerita, dia kalau nggak main basket dia nggak kuliah gitu loh. Iya. Sedangkan di luar sana, di NBA, di Euroleague, gaji tuh kan emang di-expose kan. Iya. Jadi ya anak-anak kecil dari manapun semua ngelihat misalnya Stephen Curry sign max contract $50 juta per tahun. Iya. Mereka semua pasti ngelihat gila itu bisa ngerubah orang tua gua, kehidupan iya, gua, iya. hidup gua fully berubah Iya, gitu iya, loh. Jadi ya gua punya cita-cita yaitu suatu saat di Indonesia bisa di-expose sedetail itu gitulah. Iya. Dan belum nggak apa-apa. di-expose, Dan menurut lu nggak apa-apa juga ya. Agent juga, maksudnya sebagai agent membuka itu kalau nantinya sudah boleh sama liga nggak apa-apa ya. Harusnya nggak apa-apa, betul. Tapi selama liga pun udah menerapkan hal tersebut. Sekarang gitu mah kan. emang aturannya belum ya. Kalau sekarang kan emang belum kan, dan rata-rata di sama tim pun masih ada klausul konfidensial. Iya, iya, iya. Oke. Cuman ya mungkin kalau boleh nyebut average, biar anak-anak SMA yang jago-jago, yang Ini semua. average keseluruhan ya, lu maksudnya denger juga atau enggak, ini dari yang di Kreatlet dulu Oh, deh. dari Kreatlet dulu, oke. Oke. Ih, gue pengen tahu, Yang di gue udah Kreatlet. degan. Gue Yang mau di- masuk ah. Yang di Kreatlet dulu mungkin bisa
dapat gaji sampai average sampai 400 juta per tahun. Wow. Which is itu ya udah sangat alhamdulillah gitu kan ya. 400 juta setahun tuh sebulan 30 jutaan lah. ya, gitu oke kan banget. gajinya. Wow. Karena kan ya menurut gua anak kecil harus tahu itu. Iya. Karena dulu kenapa gua mau jadi lawyer, gua melihat, gua tanya senior gua, "Bang, gajinya jadi senior associate di law firm A berapa sih? Iya. Ini berapa?" Dan Oh ini iya kan kita pasti nanya kalau orang kerja bener, kita pengen tahu. karena Iya, kan iya. emang orang kerja gimana pun harus tahu kan, Iya, iya. gitu. Jadi ya emang rata-rata di situ. Kalau yang di Creatlead, alhamdulillah. Terus kayak, Asik. maksudnya gue bilang sama anak-anak gue juga kayak kalian harus bersyukur. Lu bisa harus- jualin gua nggak kau Nah, 40? Kalau uang transport aja gua mah, uang transport Cuma sama. uang ini asuransi aja per bulan. Iya. Oh Oke, gitu. Nah, jadi ya segitu. Cuman emang ya mungkin masih banyak yang jauh dari situ atau gimana. Cuman gue yakin sebenarnya semua orang bisa lah menyentuh. Mungkin itu aja baru average dan banyak banget Iya. pemain yang Ada di gajinya atas lebih itu. gede dari gaji pemain gue gitu kan, nggak? Iya. Mungkin pemain gue juga bukan paling top di liga, masih pada gajinya gitu. Iya. Cuman ya gue selalu bilang ke mereka, kita harus pelan-pelan lah reach ke sana. Karena kan lebih enak step by step dibandingkan ngeloncatin tangga kepleset kan. Karena orang hanya mendengarnya adalah 3,5 juta, 2,5 juta sebulan ditambah biaya kuliah. Iya. Yang orang tua tahu dan juga orang jangan sampai itu udah lewat ternyata gitu maksudnya. Udah lewat. Udah lewat gitu. Ya mungkin masih ada gaji rookie atau yang 5,5. nyari banget ya 5,5. 5,5. Kalau nyari apa kesempatan banget, pokoknya intinya dapat kesempatan dulu ya why not kan? Iya nggak apa-apa kok. Maksudnya Karena gue jujur kan, pembuktian dulu iya angkatan gue tuh banyak talent gede yang nggak mau naik karena udah tahu mikirin bayaran. finansial gitu loh. Kayak mungkin kalau gue boleh sebut kayak ada nama Dana Sugondo. Oh, Dana keren banget. Iya, bagus banget Dana sahabat mainnya. gue banget Oh, dari iya, kecil. Dana Gue keren selalu, banget. Ngeluk gue selalu pes. ngomong, gue selalu ngomong ke ibu, tante please, tante ayo tante Dana, ayo Dana. Iya, dia pon juara. Iya. 3x3. Terus ada Bagas Darmawan, kapten timnas angkatan. Bagas tuh kapten timnas, di tim itu ada Yuda, Firdan, Patrick, semua tapi kaptennya ada si Bagas ini gitu. Enggak Nggak naik juga gitu kan. Karena kan dengan makin banyak talent yang naik, liganya makin bagus. Betul. Semua industrinya pasti akan makin bagus gitu. Oke. Gue tuh sedih banget jujur Kak, kalau lihat talent bagus nggak mau naik ke liga gitu loh. Maksudnya mau naik ke liga manapun, di penjuru dunia manapun, yang penting main pro dulu lah gitu loh. Iya. Yang penting mereka harus tahu dulu, karena talentnya sayang gitu kan Kak. Iya benar. Nah ini terakhir penasaran ada nggak pemain kreatif yang lu udah coba untuk jual keluar dulu nih lokal kita ya Indonesia? Udah. Ada banget kan. Ada. Makanya Ada, kemarin Pak. bulan Maret di Jepang 2 minggu tuh udah meeting dengan semua klub GM dan lain-lain. Tapi itu pun udah izin ke klubnya. Kita juga. belum nyebut nama itu ada beberapa orang kah Ada yang lu beberapa, coba? ada 3 yang klub Jepang udah tertarik. Atlet gitu. lu nih? Atlet kreatlet. Tapi emang jujur di Jepang tuh detail banget. Jadi waktu itu gue datang ke suatu klub namanya Shiga Lakes, Iya. tempat Kiefer Ravena main. Iya. Pas gue datang ke situ, oke set meeting dengan target, oke gue pengen pemain Indo gue main ke klub lu gitu. Gue pikir bakal cuman duduk ngopi sama GM-nya, sama presiden, sama head coach. Tiba-tiba duduk, udah ada meeting, udah ada proyektor, details, si stats pemain gue yang mereka tertarik ini udah ada. Terus kelihatan body mass semua gitu-gitu harusnya naikin berapa. Jadi mereka tertarik, tapi challenge-nya adalah A, B, C, D, E dikompletin dulu, bilangnya gitu. Mostly apa yang harus dikompletin? Mostly body mass, kekeringan massa otot, paling harus di-develop banget jujur di Indonesia adalah decision making. Karena itu yang kita lihat paling beda dari pas Abraham pulang juga Iya. dari Jepang kan. Iya. Decision Oke. makingnya beda banget gitu. Senangnya maksudnya gue bukan kayak kita sering banget nyebut itu loh di podcast bener nggak? Benar, Kak Ogi juga udah Sering ngomong. banget gitu cuman maksudnya bukan hatukan benar cuman paling tidak Ada kita benar. satu pemikiran tujuannya ada supaya basket kita semakin maju. Semoga soal ini pun juga pelatih bantu nih pelatih di Indonesia Yes. ya untuk semakin Develop ke sana iya gitu ke ya, situ decision making dari setiap Karena gue pemain. jujur bilang ke anak-anak kayak nggak usah insecure atau gimana, lebih banyak nonton aja, nonton dan Iya. praktekin latihan. Lebih banyak benar. Karena gue bilang jangan sampai gue lebih banyak nonton daripada kalian. Nih, banyak sekali obrolan gua sama Ogi. Kita ada di Ogi. podcast punya judul adalah pemain basket tidak nonton basket. Kita Nah, pernah, iya, benar. pernah Iya. bikin Oh gitu. iya benar. Benar. Kita pernah bikin gitu dan Karena buat banyak- kita Heeh. something wrong kalau lu Benar, anak benar, Kak. basket tapi nggak nonton Nggak mau basket. nonton, kan? Iya. Benar. Nonton bokep ya boleh, nggak apa-apa maksudnya. Aku no comment aku Oke. Karena kan kayak gue nih Kak, jujur sekarang. Kalau
weekend sore nonton B-League. Iya. Terus malam Iya, sore. jam 2 nonton Euroleague. Euroleague. Terus ACB pasti Iya. nonton itu basket yang cantik. Pagi sekarang kita udah ada pre-season Iya. NBA udah Pagi mulai istri lagi. marah. Kamu nonton basket mulu sekarang. Itu harus Udah terima ada yang aja. marah, sedih. Enggak. Udah harus Enggak, tapi terima. alhamdulillah istri suka basket juga. Iyalah, sekarang. Iya. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih. Iya. Sama-sama, Selamat Kak. atas kehadiran Creatlet dan Iya. juga nanti akan memancing dunia persport manajemenan di basket Indonesia. Mudah-mudahan ini juga memancing Amin. supaya ini menjadi benar-benar dihargai sebagai Satu pekerjaan profesi. Betul. Betul, Gitu. profesi dan ini bagian dari mau memajukan basket Indonesia. Betul. Ivan udah pernah ngobrol juga di podcast kita waktu itu audio. Iya, Sekarang terima kasih udah datang Sama-sama, secara Kak. visual. Sama-sama. Ya kan? Ini ada baju yang udah dijahit Ogi sendiri. Wah. Kau Saking jadi di- penjahit dari saking dijahitnya yang ke bagian kepala pun kejahit. Jadi lu nggak bisa masuk. Gak ada lubangnya pokoknya. Nggak ada lubangnya. Once again terima kasih. Thank you, Van. sama-sama. Salam buat Sela. Dari Creatlet juga ada hadiah nih, Kak. Aduh. Ada kaos Ini kaki. nih, ya kalau kayak gini tuh undang lagi, Jo. Ini ada kaos kaki voted, Iya. kaos kaki Ini basket. kerja sama juga sama kalian. Sama Creatlet. Ada atlet kalian juga sama Voted nih. Terima Dan kasih, yang kedua Voted. ada jersey dari Bilik, jersinya mantan pemain di Wih, Chelsea. masih Eso. Maxi Esho. Dia season lalu main di Saitama Broncos. Iya. Dia Aduh. kebetulan sama Creatlet juga sekarang. Serius? Sumpah. Hati-hati. So- Masih Eso bisa main di So, your Indonesia. jersey, you know. Manggilnya So. So. Oke. Yes, so. Sekali lagi terima kasih udah hadir. Sama-sama. Dan untuk semua cadanganers silakan lihat bagaimana Creatlet mengorganize para pemainnya. Mudah-mudahan makin banyak lagi pemain-pemain Amin. yang terwakili dengan kehadiran Ivan dengan Creatletnya. Selamat. Dan yang Terima pasti kasih, juga podcast kita tuh butuh banget dukungan. Betul. Ya, tolong di like, di share, di Subscribe. subscribe, Di komen. terus dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Terima Ada kasih nih. yang udah komen misalnya audionya atau gambarnya nggak apa-apa. Terima Kita kasih. selalu perbaiki terus, Terima ya kan? kasih. Nah, pasti namanya belajar. Tapi semoga disupport juga apapun yang kita keluarkan video-video di pemain cadangan on YouTube, ada di One on One, ada di Kortivas tentang basket putri, semuanya disupport. Oke, ketemu lagi bersama podcast main cadangan on YouTube di episode mendatang. Dadah. Dadah. Uhuh. Kalau saya